apa yang kita dapat waktu kita hidup takut Tuhan? Orang itu sendiri akan apa? Menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya, ini janji Tuhan loh saudara. Kalau kau hidup takut Tuhan, kau akan menetap dalam kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya bicara tentang keadaan yang enak. Saya juga pernah mengalami hidup yang tidak baik-baik saja. Bahkan bukan cuma itu, menderita tata-tata. Mungkin lebih dari ibu sekarang. Kalau saya tanya sama ibu pernah hidup tanpa uang 1 sen pun? Ibu pernah nggak makan? Saya pernah. Ibu pernah dikejar debt collector? Saya pernah. Semua sudah saya jalani. Apakah saya bahagia? Saya bahagia. Bahagia itu sikap hati, bukan keadaan. Waktu kau tahu penderitaanmu itu Tuhan sedang turut bekerja di dalamnya, engkau akan tetap berbahagia. Jangan sibuk menjelaskan hidupmu pada orang lain. Kejarlah perkenanan Tuhan. Nggak usah sibuk menilai orang, bisa salah penilaian kita. Kita bisa berbahagia kalau kita hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, tetap hidup kudus. Bersama suami, anak-anak doa bareng. Libatkan Tuhan. Jangan waktu ekonomimu susah, kau selingkuh cari orang lain. Nah itu tidak takut Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Iya, sesuatu yang viral hari-hari ini, bahkan berapa hari ini kita lihat kebakaran saudara ya di LA dan di California. Ya, itu puluhan ribu hektar yang terbakar. Bahkan dari situ kita bisa lihat bahwa nggak ada satupun kebanggaan manusia, nggak ada satupun kuasa manusia. Ya terlepas itu dari apapun alasannya. Ya karena kita lihat juga banyak video yang beredar ya, mereka dalam satu acara artis-artis berkumpul dan mereka menghina Tuhan. Ya bagaimana mereka berkata bahwa tidak ada yang memilih Tuhan dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ya dan 48 jam setelah acara itu lalu api mulai menyala saudara dan membakar semuanya. Banyak orang berkata kita nggak boleh menghakimi. Ya tapi hati-hati saudara, karena hari-hari ini orang sudah tidak menganggap lagi bahwa Tuhan itu Tuhan yang murka. Banyak yang mulai kompromi dengan dosa. Kita tahu bersama di sana bagaimana kehidupan orang-orang yang sama sekali tidak menghormati Tuhan. Ya, mereka hidup dengan keduniawian, dengan seks bebas, homoseksual, lesbian. Ya, dan bagaimana sikap banyak orang di sana yang tidak menghormati Tuhan sama sekali. Saya tidak mau kompromi, saya tak percaya bahwa Tuhan bicara lewat segala peristiwa. Ya, murka Tuhan bisa datang dan kita harus berjaga-jaga dan menjadi pelajaran bagi setiap kita saudara. Ya jangan pernah engkau merendahkan Tuhan dalam hidupmu. Ya karena semua yang kita miliki apapun itu tidak akan pernah bisa menolong kita. Bahkan Yesus berkata, harta tidak berguna pada hari kemurkaan. Waktu Tuhan menghukum, ya tidak ada satupun yang bisa menolong. Ya dan kita hari-hari ini ingin saudara, biar tahun 2005 ini menjadikan tahun dimana kita ini, ya ketika kita ingin melihat tuaian besar terjadi, maka ada sesuatu yang harus kita lakukan. Sehebat apapun visi yang didapat oleh gembala sidang, kalau saudara tidak merespon dengan cara Tuhan, maka itu nggak akan terjadi. Walaupun saudara mau hafal seperti apapun, tapi kalau engkau tidak meresponi Tuhan, maka semua itu hanya akan menjadi sekedar visi belaka. Ya, tahun ini Bapak Gembala tempat ini mendapat bahwa ya Great Harvest itu satu tuaian terbaik, tuaian besar yang akan terjadi. Tapi apakah kita hanya diam saja? Lalu kita mengimani dan setiap hari Minggu kita memperkatakan di gereja dan itu cukup? Hello saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa kita permainkan. Dia bukan Tuhan yang bisa direkayasa dengan apapun yang kita lakukan. Tapi dia Tuhan yang melihat hati dan hidup kita. Ya kalau kita ingin menikmati janji Tuhan, maka ada sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan.
Tuhan berjanji bahwa ya kita tidak akan mengalami hal-hal yang hanya enak-enak saja. Sebab untuk mengalami tuaian yang besar, pasti ada taburan yang besar, saudara. Dan Alkitab berkata, apabila engkau menabur dengan air mata, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Taburan bukan cuma bicara uang. Ya, kalau orang itu ingin menikmati tuaian yang besar, maka harus ada air mata mungkin di sana. Seorang petani yang menabur, ya bahkan seringkali akan ada gagal panen, akan ada hujan, badai. Ya, tapi apabila dia setia, saudara, dia mau membayar harga, maka satu saat dia pasti akan melihat tuaian besar itu terjadi. Ya, dan saya pengen kita semua mengerti, saudara. Ya, bagaimana kita bersikap supaya kita mengalami tuaian besar itu. Ya, saya percaya bahwa hari-hari ini kita harus lebih lagi hidup menghormati Tuhan. Amin, saudara. Karena firman Tuhan berkata, siapa menghormati aku, dia kuhormati. Ini Tuhan yang ngomong loh. Orang yang menghormati aku akan kuhormati. Saudara dihormati sama orang lain, saudara seneng nggak? Seneng ya. Banyak orang itu tersinggung kalau nggak dihormati. Ya karena namanya juga manusia. Tapi bagi saya nggak penting penghormatan manusia itu nggak penting. Karena manusia itu bisa munafik. Di depan kita dia hormat, di belakang bisa enggak. Ya. Di depan kita bisa, halo bucan, ibu kok tambah cantik. Saya bilang pret. Ya, karena pujian manusia itu bisa ada apanya. Tapi waktu engkau dihormati Tuhan, itu tidak main-main, saudara. Tuhan berkata, siapa menghormati aku akan ku hormati. Saudara mau nggak dihormati Tuhan? Ya, saya tidak, kita nggak usah gila hormat. Maksudnya, ya mungkin kalau ada orang dapat video ini dipotong lagi di sini, ini pendeta macam apa mengajarkan jemaat dihormati Tuhan. Tapi ini firman Tuhan yang ngomong loh. Kalau kita menghormati Tuhan, maka firman Tuhan berkata, ya kau akan kuhormati. Siapa menghormati aku akan kuhormati. Saya cari ayatnya dulu. Sebenarnya saya tidak mau khotbah tentang ini, tapi ya saya tiba-tiba aja ingat. Ya, dan Tuhan berkata, saudara, ya, di 1 Samuel pasal 2 ayat 30, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab apa? Baca bersama. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ayat ini disampaikan firman Tuhan ya buat keluarga Imam Eli ketika mereka tidak menghormati Tuhan. Tuhan bilang, tadinya aku sudah merencanakan, tadinya aku telah berjanji bahwa keluargamu dan kaummu itu akan tetap hidup di hadapanku sebab Tuhan berkenan. Tapi karena mereka tidak menghormati Tuhan, ya janji Tuhan itu bisa batal. Bukan dari Tuhan yang membatalkannya, tapi memang ada orang yang tidak layak untuk menerima janji Tuhan itu. Kenapa? Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Tapi ayat ini berkata, siapa menghormati aku, ya tolong tayangkan lagi ayatnya. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nggak usah mencari penghormatan dari manusia, saudara. Karena penghormatan manusia itu juga bisa pret. Tapi kalau kita dapat penghormatan dari Tuhan, itu wow dan luar biasa loh. Saya nggak pernah mau peduli orang mau ngomongin saya apa, orang mau memandang saya seperti apa, orang juga mau menilai saya seperti apa, karena penilaian orang tuh sudah pasti 99% salah. Tapi kalau penilaian Tuhan itu nggak pernah salah, saudara.
Dan Alkitab berkata Tuhan itu melihat hati dan hidup kita. Dan kita mau sama-sama hari ini bagaimana kita bisa mengalami tuaian besar, tuaian terbaik dalam hidup kita. Maka ya kita harus hidup menghormati Tuhan. Bagaimana caranya hidup menghormati Tuhan? Takut akan Tuhan. Kita nggak perlu takut dengan semua prediksi di tahun 2025 akan terjadi apa, akan begini, akan begitu, akan begini. Stop. Semua ketakutan dalam hidup kita itu akan lenyap waktu kita hidup takut akan Tuhan. Karena itu mari kita hidup takut Tuhan, saudara. Supaya semua ketakutan-ketakutan dunia ini lenyap dari hidup kita. Kita harus belajar hidup takut akan Tuhan. Kita buka dulu Mazmur 25 ayat 12 sampai ayat 15. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, apa yang kita dapatkan, saudara? Manusia itu selalu pengen cari sebab akibat. Karena itu Tuhan pun ya tahu, kalau saya lakukan ini yang saya dapat apa? Itu kan manusia kan? Ada sebab, ada akibat. Mazmur 25 ayat 12 mulai. Baca bersama saudara, firman Tuhan berkata, Pak, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan apa? Dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudara, ini adalah satu keadaan yang benar-benar luar biasa. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, ayat 12 tadi berkata begini, saudara. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Maka apa yang kita terima waktu kita hidup takut akan Tuhan? Yang pertama dikatakan apa di sana? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bukankah ini semua yang kita butuhkan di dunia ini, saudara? Ada begitu banyak jalan di depan kita, ada begitu banyak pilihan di depan kita, tapi kita harus memilih yang terbaik, yang itu juga adalah pilihan Tuhan bagi hidup kita. Anak muda yang mau pilih jodoh di luar banyak, tapi cuma satu yang terbaik. Bapak-bapak yang mau pilih bisnis, ada begitu banyak keputusan yang harus engkau ambil. Jangan bikin jalan baru, amin. Karena Tuhan sudah punya jalan buat saudara dan saya. Kalau kita bikin jalan baru, belum tentu jalan itu benar. Atau mungkin benar. Dulu saya pertama kali nyetir di Jakarta, saudara, pakai Google Map. Zaman-zaman itu Google Map baru pertama muncul. Jadi saya juga belum paham menggunakannya. Saya pelayanan di Bekasi, saya nyetir pakai Google Map. Saya bingung waktu nyetir kok masuk ke gang-gang kecil. Saya sampai di belakang rumahnya orang. Ada cucian, ada tempat cuci piring, dan jalan itu sempit sekali. Saya bilang ini enggak benar loh ini. Karena waktu itu suami saya pelayanan sendiri, saya juga pelayanan sendiri. Lalu saya tanya suami saya, aku kok sampai di belakang-belakang rumah orang ya, ini nyetir ya? Ada kamar mandi, ada kandang ayam. Ini kayaknya kok nggak benar. Suami saya bilang, coba kamu lihat settingannya di Google Maps. Saya lihat ternyata settingannya untuk jalan kaki. Dan saya naik mobil. Ada sih jalan, ada. Tapi saudara tahu betapa ribetnya saya melewati sawah-sawah, dan itu sudah nggak bisa putar balik. Dan saya tanya-tanya orang, Bu, ini saya bisa. Lah ibu kok sampai di sini? Ya saya ngikutin Google Map. Dan jangan salahkan Google Map, karena Google Map itu benar. Yang nggak benar tuh kita. Google Map itu pantau lewat satelit. Ya saya hanya mantaunya di depan mata. Dan ketika akhirnya ya dia kan settingannya di situ jalan kaki, jadi Google Map kasih jarak yang paling dekat cuma lewat sawah dan lewat belakang rumahnya orang. Tapi saya tanya, tapi tembus ya? Ya si tembus sih Bu,
Cuma ya saya nggak bisa bayangkan betapa ribetnya ibu lewat jalan kecil-kecil, lewat dapurnya orang, terus saya putar balik bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah, jalani saja. Itu konsekuensi dari saya salah pilih jalur. Ada begitu banyak orang Kristen di hidup ini yang harus membayar harga, mengalami keribetan hidup yang harusnya kau tidak alami kalau kau sebenar pilih jalanmu. Amin. Makanya banyak ibu-ibu datang sama saya, Bu saya mau cerai, Bu saya nggak sanggup dengan suami saya. Bu dulu siapa yang pilihin suamimu itu? Soalnya saya bilang, ibu berdoa saja. Ibu Debbie enak, cuma suruh-suruh berdoa, suruh-suruh berdoa. Ibu kan enggak rasa bagaimana suami saya. Aku mau rasa suamimu, enggak mau saya rasa suamimu. Kau aja yang rasa suamimu, karena saya sudah punya suami sendiri. Aneh ya saudara, malah dia balas suruh saya rasa suaminya. Dulu ibu yang pilih suamimu itu siapa? Ibu sendiri kan? Iya, saya sendiri. Lah jangan suruh saya rasa, Bu. Itu kau yang pilih, itu jalan yang kau ambil, sekarang kau bayar harga lah, karena ndak ada tukar tambah. Amin ibu-ibu. Ada tukar tambah suami? Ya, suamimu tuh diobral juga nggak ada yang mau kalau ndak bertobat. Amin. Ini loh, saya menemukan dalam pelayanan orang-orang konseling datang, mereka itu membayar harga yang harusnya mereka tidak bayar kalau mereka itu memilih jalan Tuhan. Tapi kau suka bikin jalan sendiri, kau sudah kayak PU Bina Marga. Biarkan yang bikin jalan tuh PU Bina Marga aja, jangan kau. Karena kita nggak tahu hidup ini. Nah ayat ini dengan jelas berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, supaya kau tidak kebanyakan salah pilih jalan. Amin saudara. Ya pilih bisnis salah, akhirnya ya rugi. Waktu rugi salahin Tuhan. Padahal hidup nggak takut Tuhan, hidup nggak hormati Tuhan, hidup nggak tanya Tuhan, hidup nggak buka jalan, hidup nggak minta Tuhan buka jalan. Tanya Tuhan. Semua itu tanya Tuhan. Kalau kau bertanya maka Tuhan akan menjawab. Lalu dikatakan begini, yang pertama yang akan kita dapatkan waktu kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan. 2025 ada begitu banyak prediksi, ada begitu banyak ramalan, ada begitu banyak pilihan, tapi orang yang hidup takut Tuhan, dia nggak akan pernah salah jalan dan tidak akan salah pilih. Iya. Lalu dikatakan di sana yang kedua, apa yang kita dapat waktu kita hidup takut Tuhan? Orang itu sendiri akan apa? Menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya, ini janji Tuhan loh saudara. Kalau kau hidup takut Tuhan, kau akan menetap dalam kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya bicara tentang keadaan yang enak. Saya tuh upload foto di Instagram sama di Facebook. Kemarin saya pembukaan sekolah misi angkatan yang ketiga di Bandungan. Sama orang diajak, Bu kita makan di restoran yuk. Restorannya itu ada vilanya. Karena vilanya bagus, saya foto-foto sama suami saudara. Saya upload lah di Instagram. Memang saya sengaja tidak nulis itu apa. Saya cuma tulis semua anugerah yang terbaik datang dari Tuhan. Saya mau lihat ini netizen ini punya otak dan mereka punya mulut itu seperti apa saudara. Ya ada banyak yang berpikir itu rumah baru saya di Jawa Tengah. Jadi ada yang komen gini, luar biasa ya Bu, ya Tuhan memberkati Ibu dengan rumah baru. Ada yang, keren rumahnya, keren, saya biarin aja. Terus ada juga yang gini, enak ya lihat Bu Pendeta senang-senang, bagaimana dengan kami ini? Yang lagi menghadapi nasib yang tidak seenak Ibu Pendeta. Dari sini saya bisa tahu ini orang-orang netizen ini. Ada yang ikut bahagia dengan orang yang bahagia. Ada yang sirik lihat orang bahagia. Banyak juga yang sirik. Ya pamer-pamer. Pamer. Lawang itu villa sewaan kok. Saya cuma numpang foto.
Sirik, tanda tak mampu. Ya, orang sirik itu saudara, tapi saya sekarang tahu kok orang-orang sirik itu karena dia pengen sesuatu tapi dia tidak mendapatkannya, lalu dia memilih untuk sirik. Loh, saya tuh nggak tulis kecuali saya tulis ini rumah saya beli harga 10 M. Lawang itu cuma numpang foto. Terus suami saya bilang sama suami, lihat nih komen-komennya orang. Terus suami saya marahin saya, kenapa juga kamu nggak tulis ini villa gini-gini, ngapain harus diterangkan hidup ini? Ya, biar kamu terangkan juga namanya orang sirik tetap sirik. Nggak usah perlu dijelaskan. Jangan sibuk menjelaskan hidupmu pada orang lain. Kejarlah perkenanan Tuhan. Nggak usah sibuk menilai orang, bisa salah penilaian kita. Saya ini angkat apapun semua disirikin saudara. Ya, saya pakai tas palsu pun dipikir asli, puji Tuhan kan, haleluya, luar biasa saya ini, itu karunia. Nggak usah tepuk tangan. Nggak perlu ditepuk tangan nih, ya. Ya begitulah, sudah resiko memang, sudah resiko. Mau di apa? Ya, pakai tas palsu aja di komen. Bu Dewi tasnya sekarang puluhan juta, haleluya. Ya, karena saya yang pakai toh. Ya sudah resiko. Berarti nilai saya kan tinggi toh. Saudara, ya kita itu ayo kejar apa yang berkenan sama Tuhan. Dan janji firman Tuhan itu dikatakan bahwa engkau akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucumu itu akan mewarisi bumi. Waktu kau hidup takut Tuhan. Ayo, apa sih kebahagiaan di hidup kita ini? Bahagia itu waktu kita takut Tuhan, bukan soal keadaanmu. Ada yang tanya gitu, ya kalau ibu sih lagi enak, makanya ibu bilang semua anugerah yang terbaik dari Tuhan itu. Kalau saya ini hidup saya tidak lagi baik-baik saja, Bu. Saya komen sama dia, Bu, saya juga pernah mengalami hidup yang tidak baik-baik saja. Bahkan bukan cuma itu, menderita tata-tata. Mungkin lebih dari ibu sekarang. Kalau saya tanya sama ibu pernah hidup tanpa uang 1 sen pun? Ibu pernah nggak makan? Saya pernah. Ibu pernah dikejar debt collector? Saya pernah. Semua sudah saya jalani. Apakah saya bahagia? Saya bahagia. Bahagia itu sikap hati, bukan keadaan. Waktu kau tahu penderitaanmu itu Tuhan sedang turut bekerja di dalamnya, engkau akan tetap berbahagia. Saya jalani semuanya bersama Tuhan. Ada uang saya bahagia bersama suami, buktinya saya nggak ganti suami. Ya, kita jalani bersama berdua bahagia. Naik motor bonceng 5, bahagia saya. Ya, belum ada mobil, adanya motor 1, kami harus pelayanan, anak 3. Ya, bonceng 5, bahagia, bahagia. Walaupun udah duduk di belakang, di ujung sekali saya. Udah di besinya itu saya. Jadi saya bilang sama suami, pelan-pelan ya say, ini kalau injak jeglokan saya jatuh loh. Dia bilang, pegangan. Gimana mau pegangan? Anak 2 di belakang, 1 di depan. Ya udah, berserah aja nasib. Apa bakal bahagia? Bahagia. Kami setiap dulu kalau suami saya pulang ngelesin dapat uang 50.000, ada uang nih, yuk sama anak-anak ke mall. Karena uangnya mepet, ya kita ke mall, pesen nasi goreng 2, es teh 3 buat 5 orang. Saya sama suami 1 bagi 2, anak-anak 1 bagi 3. Ya, minumnya dihemat-hemat ya, Dek. Jadi kadang nggak cukup minumnya, pulang gitu. Saya alami itu. Apakah saya bahagia? Bahagia saya. Saya bahagia bersama suami. Kami berdoa bersama, mengucap syukur bersama. Waktu nggak bisa bayar rumah, kami ajak anak-anak doa, yuk dek sama-sama. Mami papi nggak bisa bayar cicilan rumah, mungkin rumahnya akan ditarik sama bank, tapi nggak apa-apa ya, kita balik ke rumah kontrakan. Anak saya bilang, tapi rumah kontrakannya itu udah bocor-bocor, udah tua, nggak apa-apa. Nanti kalau kiamat semua rumah hancur, nak. Mau rumah bagus, rumah jelek, hancur semua. Jadi kita nggak apa-apa ke situ. Penghiburan saya toh. Saya nggak mau anak-anak saya kepahitan sama Tuhan karena kesulitan hidup. Kita bisa berbahagia kalau kita hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, tetap hidup kudus bersama suami, anak-anak doa bareng, libatkan Tuhan. Jangan waktu ekonomimu susah kau selingkuh cari orang lain. Nah itu enggak takut Tuhan.
Karena saudara, ada waktu, time limit penderitaan di hidup ini ada. Alkitab berjanji waktu kau hidup takut Tuhan, engkau akan menetap dalam kebahagiaan. Ingat, bahagia bukan soal kaya. Karena banyak orang kaya tidak bahagia. Banyak orang kaya bunuh diri, banyak. Bahagia itu bicara tentang sikap hati. Waktu engkau mampu mensyukuri keadaanmu, itu bahagia. Saya pernah lewati waktu saya diusir dari rumah, saya nggak punya uang. Saya di kos-kosan cuci baju anak kos, abis ini nggak ada makanan. Saya bahagia, saya masuk di kamar, saya berdoa, saya menangis, Tuhan terima kasih. Kalau kau izinkan aku harus mengalami ini, terima kasih Tuhan. Apakah saya bahagia? Bahagia. Karena saya mampu bersyukur dalam keadaan kekurangan, kelaparan, dalam penindasan. Saya bahagia. Karena saya bersyukur. Orang yang nggak bahagia itu yang nggak mampu bersyukur sekalipun kaya. Tapi kalau nggak pernah bersyukur, marah-marah tiap hari, kau nggak bahagia kau, karena kau tidak takut akan Tuhan. Ayo punya takut Tuhan, saudara. Ya, dan Tuhan berjanji, maka dia akan menetap dalam kebahagiaan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Artinya tidak akan berkekurangan waktu kau hidup takut Tuhan. Tapi takut Tuhan itu harus diuji. Nggak bisa kita bilang, aku hari ini takut Tuhan, nanti di gereja ini takut Tuhan semua nih. Lagi otaknya klik ini sama firman, jadi iya, nanti keluar dari pintu gereja, mungkin 1 jam berikutnya masih takut Tuhan. Nggak tahu besok kalau udah mulai Senin, udah kembali ke aktivitas, banyak setan. Ya, lalu mulai masuk dalam pencobaan. Iya nih, saya nih takut Tuhan apa kagak ya, takut Tuhan apa kagak. Tuhan juga nggak lihat toh. Akhirnya kita mulai lagi berbuat sesuatu yang tidak menyakiti hati Tuhan. Yang kita akan dapatkan berikut kalau kita takut Tuhan, baca Tuhan apa? Bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Wow nggak saudara? Wow lo ayat ini. Kalau kita takut Tuhan, Tuhan tuh jadi sahabat karibnya kita. Saya ini di hidup ini tidak punya sahabat karib. Saya punya banyak teman di sekeliling saya, tapi sahabat karib tidak ada. Saya baru menyadari ternyata sahabat karib saya itu yang nomor 1 Tuhan. Lebih dari suami malah. Ya, nomor 2 tuh suami. Karena kadang juga suami bisa mengecewakan kita. Benar nggak ibu-ibu? Ya, kalau salah paham, ibu-ibu pengennya dibelai, suaminya ngorok. Sakit hati nggak kita? Ya, kita nih bisa salah paham dengan siapapun. Tapi kalau Tuhan menjadi sahabat karibmu, ada apapun datang sama Tuhan, nangis, curhat sama Tuhan. Dikatakan di sana bahwa ya Tuhan itu bergaul karib loh dengan orang yang takut akan dia. Kita punya sahabat, karena sekarang ini sahabat karib juga nggak bisa dipercaya saudara ya, kalau manusia, hati-hati. Saudara jangan sering-sering curhat, walaupun itu saudara bilang bestie, pret. Ya, itu bestiku bu. Ya, lalu kau curhat sama dia tentang suamimu. Kau pikir dia pendengar yang baik, ternyata penyebar yang baik. Ya, baru kau cerita, aku mau curhat dong masalah suami nih. Nggak ada orang loh yang aku kasih tahu, cuma kamu loh, karena kamu bestiku. Oh iya. Sambil ngopi gimana? Iya, yaudah kita ketemu di kopi ini ya, soalnya panjang. Ini lagi siap-siap. Bestinya ini udah WA temen yang lain. Si ini mau curhat loh sama gua tentang suaminya. Tentang apa? Belum. Ntar ya, kalau dia udah cerita, gua cerita sama elu ya. Belum dicerita, belum cerita saudara, belum. Ya, begitu pergi di jalan, udah apa ceritanya? Belum, tunggu, belum. Jadi jangan percaya manusia, karena manusia itu pasti mengecewakan. Siapapun, mau saudara, mau teman, siapapun. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat engkau percaya dan bersandar. Curhat sama Tuhan saja, amin. Ya,
Dikatakan di sana, engkau Tuhan tuh bergaul karib dengan orang yang takut akannya, dan perjanjiannya, rahasia-rahasia Tuhan diberitahukan kepada mereka. Ada yang mau terjadi, Tuhan kasih tahu. Tuhan berjalan, Tuhan membimbing, Tuhan menuntun. Wow, nggak saudara? Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan itu luar biasa. Ya, kenapa kita harus menghormati Tuhan, saudara? Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Saya pengen dulu kita baca. Apa itu takut Tuhan? Amsal 8 ayat 13. Ya, saya menyimpulkan dalam satu yang sederhana. Apa itu takut akan Tuhan? Baca bersama. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Apa itu takut Tuhan? Benci kepada semua kejahatan, bohong, nipu, ya. Suami-suami jangan suka bohongi istri, istri-istri juga jangan suka bohongi suami. Tapi kata suami gini, tapi memang istri itu suka dibohongi ya, Bu. Ya, buktinya kita gendut, tanya suami, aku gendut gak? Enggak, cantik. Ya, padahal kita gendut. Jangan terlalu percaya tuh mulut suami ya, ibu-ibu. Cantik kok, cantik. Ya udah, kau terus-terusin aja. Ya, aku kelihatan tua nggak? Enggak, kamu cantik, kelihatan muda. Ya sebenarnya dianya mau menyenangkan, tapi ya kadang-kadang jadinya harus menipu juga. Apapun yang namanya nipu, bohong itu tidak baik, saudara. Apalagi tipu orang, bohongi orang, utang tidak bayar, ya. Utang tuh tidak usah dipikir, tapi amin. Jangan, saudara, nanti hidupmu tidak diberkati. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada apa? Kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Tuhan benci. Waktu semua ini ada dalam dirimu, tidak mungkin engkau akan mengalami tuaian besar di hidupmu. Ketika engkau mencintai kejahatan dan engkau sombong, congkak. Ya, banyak orang tuh sombong, minta dilayani, minta dihormati, minta diginiin, minta digituin. Ya, ini terjadi. Kita nggak usah bicara dalam skup yang besar. Dari rumah tangga sendiri dulu, suami istri. Ya, seringkali suami minta dilayani, minta dihargai. Kalau istri nggak ngerti, akhirnya berantem. Karena memang suami istri itu, saudara, ini perbedaannya. Perempuan di atas 50 tahun itu hormon wanitanya, hormon estrogen itu turun. Tapi hormon testosteron, hormon laki-laki dalam wanita itu naik. Makanya perempuan di atas 50 tahun lebih perkasa. Ya, lebih suka, lebih tegas, lebih apa adanya. Kebalikan, laki-laki di atas umur 50 tahun, hormon laki-lakinya turun, tapi hormon perempuannya naik. Jadi laki-laki di atas 50 tahun tuh lebih perasa, lemah gemulai, maunya, ya pokoknya banyak maunya lah. Jadi kita harus mengerti ini dari segi psikolog loh. Ini bukan saya yang ngomong, ini psikolog yang ngomong. Ya makanya bapak-bapak kalau udah di atas 50 tahun itu udah mulai, ya ketukar, kita ketukar. Ya perempuan yang gini, nggak usah lah kayak gitu aja dipermasalahkan. Tapi bagi suami itu masalah. Nah kita harus tahu ini. Ya kita pergi sedikit agak lama, udah di WA, di mana, cepet pulang. Aku kesepian. Dulu waktu muda dia nggak pernah kesepian. Tapi kebalik, istri di atas 50 lebih suka bertualang, pergi, ya melakukan apapun karena dia lebih perkasa, saudara. Lah saya ini kebayang saya ini belum 50 aja udah perkasa saya. Suami saya belum 50 sudah slow, orang Solo. Tapi saya yakin kalau kita takut Tuhan pasti adalah ya. Yang penting kita menjadi pelaku firman Tuhan, amin. Mau hormon berubah kayak apa, kembali ke firman. Istri menghormati suami, suami mengasihi istri, amin.
Jangan dibentak-bentak istrinya, suaminya ya. Istri juga harus menghormati suami supaya apapun yang terjadi tapi kita harus tahu. Nah, Alkitab berkata, ayo jangan sombong, jangan congkak ya. Dan tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Yang terakhir saudara, karena waktunya hampir habis. Kenapa kita harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Buka bersama Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Saya minta para imam musik bersiap. Ibrani 12 ayat 25 sampai ayat 29. Firman Tuhan berkata di sana, baca bersama. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Tolong berhenti di sini. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan menggoncangkan bukan cuma bumi tapi langit, habis nggak kita ini? Ya, kita tanah goyang aja 5 menit sudah hancur seluruh dunia ini. Apalagi kalau Tuhan menggoncangkan bukan cuma bumi tapi langit juga bergoncang, jatuh semua itu meteor-meteor saudara. Lalu dikatakan di sana ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ingat saudara, ingat bahwa semua yang ada di dunia ini semua bisa digoncangkan. Apa yang nggak bisa digoncangkan hari ini? Jabatanmu, kekayaanmu, hartamu. Lihat, saya baca kemarin di media kerugian-kerugian para artis itu saudara. Ya sampai triliunan. Mereka punya rumah yang indah-indah, yang bagus-bagus, itu hancur dengan api dalam semalam. Ya tidak ada yang bisa bertahan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang bisa digoncangkan. Rumahmu hari ini bisa digoncang, bisnismu bisa digoncang, kesehatanmu bisa digoncang. Apa yang tidak bisa digoncang? Semua bisa digoncang. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap satu yang tidak tergoncangkan. Lalu ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Hati-hati Bapak Ibu. Kita diberi kasih karunia untuk kita boleh diterima menjadi anak Tuhan. Tapi setelah engkau menerima kasih karunia itu, beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita itu api yang menghanguskan. Kalau kita lihat di California, LA, bagaimana mereka punya peralatan yang canggih untuk memadamkan kebakaran. Tapi waktu api itu datang, angin kencang angin kencang bertiup, sehingga api makin besar dan makin cepat sekali meluas. Tidak ada kekuatan manusia. Makanya jangan pernah sombong dengan hidup ini. Semua yang kita hidupi hari ini bisa tergoncang. Tapi Tuhan beri kepada kita satu kerajaan yang tidak tergoncang, yang ada di sorga. Ya, mari kita buka bersama langsung saja Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata, judulnya adalah hal menghakimi, ya. Ayat yang pertama baca bersama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan menghakimi supaya tidak dihakimi. Saudara, kita kalau dihakimi senang enggak? Enggak, ya. Tapi kita kalau menghakimi senang atau tidak? Ya, haleluya. Alkitab berkata, Yesus bilang, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena semua orang tidak ada yang mau dihakimi. Ya, nanti kita akan belajar saudara, apa sih yang dimaksud Yesus di sini? Ayat 2 baca bersama.
Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini sama dengan dikatakan bahwa hidup ini adalah hukum tabur tuai. Ya, kita jangan suka menghakimi orang lain supaya kita tidak dihakimi. Tetapi bukan berarti tidak menghakimi di sini kita kompromi dengan dosa. Ya, itu bukan berarti yang seperti itu. Karena apa yang kita pakai untuk mengukur itu juga yang akan diukurkan kepada kita. Ya, makanya kita dikatakan jangan suka menghakimi supaya kita juga tidak dihakimi, dan ukuran yang kita pakai menghakimi orang lain itu akan diukurkan kepada kita. Ayat 3 berkata, baca 1, 2, 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kau ketahui? Ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat yang kelima, baca. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudara, kita lihat di sini dengan jelas Yesus itu berkata, biasanya orang yang suka menghakimi itu biasanya dia tuh melakukan lebih hebat daripada orang yang dia hakimi. Itu sudah faktanya, saudara. Makanya di sini dikatakan, ya, ketika dikatakan kita ini tidak boleh menghakimi, jangan menghakimi. Yang pertama itu, ya, artinya bukan kita ini tidak peduli dengan kesalahan atau dosa yang orang lain lakukan. Ya, lalu apa-apa jangan menghakimi loh, jangan menghakimi loh. Bukan seperti itu. Tetapi ya, kita juga ketika kita ini melihat dosa orang lain, ya, menghakimi itu cenderung menceritakan kepada orang lain, ya, dengan maksud tentunya untuk menjatuhkan orang lain. Ya, itu konotasi dari menghakimi itu jelek. Tapi kalau kita mengasihi saudara kita, saudara, kita tidak boleh juga ya cuek dengan hal itu. Tetapi Matius 18, coba kita lihat. Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16, di sana firman Tuhan berkata begini. Kita nggak boleh menghakimi, ya, bukan berarti kita tidak bisa ya menegur dia yang berdosa, karena ya dosa itu tetap dosa. Kita nggak boleh kompromi. Kita baca bersama 1, 2, 3. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Daripada kita menghakimi orang lain, lebih baik kalau kita tahu dia bersalah atau berdosa, panggil dia, dikatakan nasihati 4 mata. Ya, tapi memang susah sih. Ya, sekarang saya pun juga hati-hati, saudara. Karena yang namanya orang berdosa itu kadang tidak mau dosanya dikasih tahu. Jadi sekarang ini kita lebih banyak ya doa aja lah. Saya juga nggak mau ikut-ikut campur. Ya, banyak yang datang, Bu, ya istri saya tuh selingkuh. Ini nomor telepon istri saya. Ibu tolong telepon istri saya. Saya tidak mau. Ya, karena sudah banyak. Dulu saya mau, saya pikir ini menyelamatkan orang. Ternyata ketika ditelepon istrinya jawab, kepo lu. Jadi sekarang memang hati-hati. Tapi padahal Alkitab berkata, ya kalau orang itu saudara kenal loh, saudara tahu, saudara mau menyelamatkan dia ini, ya jangan saudara hakimi, ceritakan kepada semua orang. Tahu nggak orang itu begini. Kita tegur dulu dia. Panggil dia dulu 4 mata. Ya, kecuali matanya 1 buta berarti 3
Ya, berarti matanya cuma 3 ya. Tapi kalau matanya melihat dua-dua berarti 4 mata. Itu pribadi karena kita mengasihi. Harus ditegur, bukan berarti kita diam aja. Ayat ini berkata, kalau saudaramu berbuat dosa, panggil dia. Tapi dia tidak mau bertobat, ya. Nah ini saudara, panggil 2 atau 3 orang. Supaya ya masalah itu menjadi nyata dengan 2-3 orang saksi. Ya, tapi ya memang resikonya berat saudara. Ya, saya pernah melakukan itu. Orang dekat saya tegur 4 mata. Ya, saya kasih tahu, kamu ndak boleh gini. Ya, beredar di luar itu Bu Debbie ya, maki-maki saya, marah-marah saya. Padahal saya kasih tahunya itu saya ndak ada maki-maki saudara. Tapi di luar ya itulah saudara. Kalau sudah begitu ya sudah, serahkan saja dia. Biar Tuhan yang bekerja. Ya, tapi udahlah kita ndak usah menghakimi. Tidak menghakimi itu bukan berarti kita kompromi dengan dosa ya, tetapi kita harus peduli dengan keadaan orang di sekitar. Ya, itu bukan berarti kita mau mencampuri urusan pribadi. Karena saudara sekarang ini ya orang itu kadang tidak sadar. Tapi ada juga ketika kita tegur dia sadar. Iya ya Bu, iya betul saya sudah berdosa Bu, saya mau bertobat. Dia bertobat saudara. Ya, jadi tidak menghakimi bukan berarti mengecilkan arti dosa, tetapi kita ini ya, karena menghakimi itu tujuannya mengkritik dan ada niat jahat sih di dalamnya. Untuk menjatuhkan orang, untuk menjelekkan orang ya. Jadi kita harus sama-sama berdoa saudara. Kita lihat lagi saudara dalam Yakobus 4 ya ayat yang ke-17, di sana juga dikatakan ya, kalau kita ini mengasihi orang, maka ya kita harus menyelamatkan orang itu ya, dan kita itu harus ya berbuat baik ya, dan tidak ya membuang orang yang berdosa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, kata firman Tuhan. Ya, kalau kita tahu kita bisa tegur dia baik-baik, ya tegur dia baik-baik. Jangan menghakimi, kata Yesus ya. Jangan mencari-cari kesalahan. Tapi kita lihat di sana saudara, ya pada zaman Yesus itu tidak melarang kita mengkritik loh. Mengkritik dalam arti ya positif. Karena Yesus sendiri pun banyak mengkritik orang-orang Farisi pada zaman itu ya. Dia juga menegur mereka dengan keras. Karena ya mengkritik dengan tujuan baik itu beda dengan kita menghakimi saudara. Menghakimi itu kadang juga mengambil hak Tuhan. Saya tuh kadang ditanya, Bu, dia itu dulu sudah pernah menikah loh, terus menikah lagi Bu, emang dia mau masuk surga? Saya bilang itu bukan hak saya menentukan orang masuk surga atau tidak. Tuhan punya hak pribadi. Ya, jangan tanya sama saya. Karena kalau kita bilang, oh dia nggak masuk surga, itu kita sudah menghakimi. Kita mengambil haknya Tuhan untuk ya berkata dia masuk surga atau tidak. Itu bukan hak kita. Ya, Tuhan punya hak ya, memang tidak dibenarkan, tapi Tuhan punya hak sendiri. Ya, itu kita sudah menghakimi saudara. Lalu di sini dikatakan ya bahwa Yesus berkata begini saudara kepada murid, dia bilang tadi ya, bagaimana kamu bisa berkata kepada saudaramu ya, mari aku keluarkan dulu selumbar di matamu, sedangkan di matamu sendiri ada balok. Saudara, dalam bahasa Yunani, selumbar yang dipakai di sana itu bunyinya adalah karpos. Karpos itu serbuk kayu dari tukang gergaji. Itu selumbar. Saudara, kalau ada orang gergaji kayu, ya saudara bisa lihat kan, itu kecil banget itu ya. Itu selumbar itu ya, kayak debu-debu kayu ya. Itu dikatakan selumbar di mata orang lain. Sementara balok yang dipakai dalam bahasa Yunani di sana itu dokos. Dokos itu apa? Batang kayu besar yang dipakai untuk tiang penyangga rumah. Ya. Jadi itu yang dipakai untuk sebutan balok di matamu. Selumbar dengan balok itu gede mana? Ya, gede balok.
Tapi yang anehnya di sini, kok ada orang di matanya tuh ada balok. Harusnya kalau ada mata di balok, dia masih bisa lihat nggak? Nggak bisa toh. Udah balok kok, batang kayu pohon yang buat nyangga rumah. Tapi kok orang ini bisa melihat selumbar serbuk kayu gergaji di mata orang lain. Dan dia bilang dia mau keluarin. Kira-kira orang yang baloknya di depan mata besar bisa nggak ngeluarin selumbar yang kecil di mata orang lain? Ya sudah pasti tidak. Yesus sedang menggambarkan orang-orang yang suka menghakimi, seringkali mereka itu punya dosa yang lebih besar daripada orang lain. Lah bagaimana caranya saudara? Engkau aja punya balok loh di dalam mata loh. Balok tuh gede loh saudara. Lebih baik ya di sini dikatakan, ayo kita ini introspeksi diri. Hari-hari ini mari kita banyak-banyak introspeksi diri. Tapi bukan berarti menghakimi itu tidak boleh menghakimi. Terus ya kalau ada pendeta khotbah, saudara bilang tuh pendeta menghakimi. Pendeta itu zaman dulu nabi-nabi saudara. Mereka memang Tuhan taruh isi hati Tuhan. Seringkali mereka berbicara, ya celakalah kamu, binasalah kamu. Itu adalah hal yang berbeda. Saudara nggak bisa bilang pendeta itu menghakimi. Ya tugas saya, tugas Pak Kondrat itu kita mengingatkan sesuai yang ada dalam firman Tuhan. Iya, kalau kita berkata jangan hidup berbuat dosa, orang cemar, orang sundal tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Terus saudara bilang itu Bu Dewi menghakimi. Itu ada ayatnya, bukan kita menghakimi. Beda loh saudara, menghakimi itu sesuatu yang belum pasti. Lalu kita sudah membesar-besarkan, kita menganggap dengan penilaian kita, lalu kita mengambil kesimpulan. Tapi kalau ayat firman Tuhan itu kebenaran. Sudah nyata-nyata kamu selingkuh, sudah nyata-nyata kamu homo, kamu lesbi. Lah terus diomongin kamu masuk neraka loh kalau nggak bertobat. Terus ngomong kita menghakimi. Hello. Amin. Jangan disamar-samarkan. Hari-hari ini ya ada banyak orang Kristen yang dosanya tuh nggak mau ditegur, terus ngomong menghakimi tuh pendeta. Lah kalau kita semua dituduh menghakimi, ya sudah nih ayat Alkitab disobek-sobek aja. Kita ada di sini mengingatkan setiap umat Tuhan. Yang kita sampaikan itu firman Tuhan. Harus bisa dibedakan mana menghakimi dengan mana yang itu menegur sifatnya. Kalau memang itu ada dalam konteks firman Tuhan, ya dikatakan kalau kamu nggak mau bertobat, kamu binasa loh. Ya itu memang benar, itu ada ayatnya. Amin. Ya, tetapi menghakimi itu sifatnya ya banyak orang. Makanya ada guru tanya, ciri-ciri makhluk hidup. Anak SMP tanya, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang satu maju, bernapas, iya betul, pulang. Yang satu ciri-ciri makhluk hidup, berkembang biak, iya pulang. Terus ciri-ciri makhluk hidup, ngegosip. Gurunya kaget, hah? Kok bisa? Iya, mak saya hidup tiap hari, mak saya bergosip. Itu tanda-tanda makhluk. Nah itu saudara yang dimaksud dengan menghakimi. Ya, sukanya saudara kita ini ya orang-orang, coba kita berdoa di komunitas kita, dimanapun kita berada. Mari kita ya berhentilah jaga mulut ini supaya dalam komunitas kita itu nggak ada kita ngerasani orang, kita ceritain jeleknya orang, kita menghakimi orang. Kita berdoa. Lebih baik kalau kita ketemu ya mari kita ini saling ya menghakimi itu sesuatu yang belum pasti tapi sudah dikonotasikan. Tapi kecuali sesuatu yang memang itu sudah pasti dan memang kenyataannya ada, yaitu kata Alkitab panggil tegur ya. Jadi saudara kita harus bisa membedakan. Jangan sampai pendeta berkhotbah suruh bertobat, saudara bilang dia menghakimi. Dikatakan selumbar itu kecil ya, seperti serbuk kayu gergaji. Tapi seringkali orang-orang yang menghakimi itu dia punya balok di depan mata yang lebih besar. Dan lucunya dia yang punya balok di mata mau mengeluarkan selumbar yang kecil di mata orang lain itu ndak bisa. Kamu aja udah ndak bisa lihat jalan toh.
Bagaimana bisa kamu mau lihat itu selumbar yang kecil di mata orang untuk kamu keluarin? Kamu jalannya aja sudah tidak terlihat karena balok yang besar menutupi matamu. Mari kita hari-hari ini berdoa ya saudara. Makanya dengan jelas ini kita sudah jelas bahasa Yunani yang dipakai itu selumbar, kayu gergaji serbu kecil, dan dokos itu balok, yaitu kayu besar, itu batang pohon yang dipakai. Kita ingat di dalam Alkitab memang kecenderungan manusia itu memang menghakimi. Ingat saudara, ketika Daud bersinah dengan Betseba, lalu dia membunuh suami Uria, ya suaminya Betseba. Tiba-tiba Tuhan berbicara lewat Nabi Nathan. Lalu Nabi Nathan datang dan berkata kepada Daud, ya, Daud, di dalam satu kota ada orang kaya dan orang miskin. Orang miskin ini dia cuma punya domba satu. Orang kaya ini punya banyak domba banyak. Tapi tiba-tiba orang kaya ini dia tidak mau mengorbankan dombanya, tapi dia mau ambil domba punyanya orang miskin yang cuma satu-satunya. Lalu dia ambil domba itu, dibunuh ya untuk dia mendapatkan keuntungan. Daud ini tidak merasa bahwa cerita itu adalah cerita tentang dirinya yang sudah mengambil Betseba, istri dari prajuritnya Uria. Daud kan bisa memperistri banyak karena dia raja, dia punya kekuasaan. Tapi Uria itu cuma punya istrinya Betseba. Tapi Daud mengingini, padahal Daud itu sudah punya banyak gundik. Tapi saudara, ketika Nabi Nathan berkata itu, Daud langsung ngomong apa kepada Nabi Nathan? Tunjukkan orang itu. Demi nama Tuhan yang hidup, orang itu harus mati. Padahal yang lagi diomongin siapa? Itu. Dia punya balok di mata besar. Langsung dia bilang itu pasti orang jahat ya, kebangetan ya, udah kaya kok mau ambil domba yang cuma satu punya orang. Inilah saudara, memang tanpa disadari kita ini manusia, semua memiliki roh yang sama, cenderung menghakimi orang lain. Bahkan Daud pun saat dikatakan begitu, wah marah dan berkata, demi Allah yang hidup, orang kaya itu harus mati. Kamu tunjukin di mana rumahnya, saya bunuh dia sekarang. Lalu Nabi Nathan berkata, Daud, orang itu adalah kamu. Kaget dia. Itu gara-gara ada balok di mata. Dia tidak bisa melihat kesadarannya. Padahal ceritanya itu mirip dengan apa yang dia lakukan. Memang gak ada yang tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Tuhan kirim Nabi Nathan ngomongin dosanya. Akhirnya ketika Nabi Nathan bilang, kamulah orang kaya itu. Kamu mengambil Betseba istri Uria dan suaminya kamu bunuh untuk mendapatkan kesenangan. Langsung saat itu juga Daud menangis di hadapan Tuhan. Dia meminta pengampunan. Saudara, mari sebagai orang supaya kita ini tidak sibuk menghakimi, mari kita sibuk memperbaiki diri. Amin. Jangan suka menghakimi tapi perbaiki diri. Tiap hari bangun, Tuhan, kekuranganku tuh apa? Yang aku belum lakukan nih apa? Yang Tuhan mau aku buat tuh apa? Kalau kita nih banyak introspeksi diri, banyak, makanya ada orang yang ada kata-kata bijak bilang, buatlah dirimu tuh sibuk supaya kamu ndak ada waktu untuk melihat kejelekan orang, supaya kamu nggak ada waktu menceritakan kejelekan orang, kamu nggak ada waktu untuk sakit hati. Buatlah dirimu tuh sibuk. Bilang kanan kirimu, makanya cari kerjaan biar nggak sibuk menghakimi orang, ya. Ya begitulah saudara, ya. Manusia itu memang cenderung begitu. Lihat Daud, waktu Nabi Nathan tegur, ya, nomor satu, wah dia marah saudara, pengen menghakimi orang itu. Kasih tahu, demi Allah yang hidup, tak bunuh itu orang kaya itu. Jahat sekali jadi orang. Masa orang cuma punya domba satu-satunya diambil sama dia. Nabi Nathan bilang, kamulah orang itu.
Ya, saking sudah terlalu gede balok di matanya. Makanya saudara, cara untuk, lalu Yesus bilang apa? Tadi ayat yang ke 5. Coba kita balik lagi ke Matius 7 tadi ayat 5, baca bersama. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Buat apa kita susah-susah mengeluarkan selumbar padahal balok di mata kita? Makanya dibilang hai orang munafik. Jangan kita menjadi orang munafik. Salomo menggantikan Daud menjadi raja. Nasihat pertama yang Daud berikan kepada Salomo ketika dia duduk di kursi kepemerintahannya itu apa? Daud bilang, semua orang-orang munafik harus kamu bunuh. Karena dalam sebuah kerajaan, kalau ada orang munafik, maka kerajaanmu itu pasti akan runtuh. Siapa orang munafik? Di depan manis, di belakang busuk. Ya, itu orang munafik. Saudara, waktu saya tertarik ketika Daud pertama kali naik di kursi kepemerintahan, dia bilang sama Salomo. Pertama Yoab. Siapa Yoab? Yoab itu panglima Daud yang gagah perkasa. Tapi kata Daud, dia banyak kali tidak mengikuti perkataanku. Aku suruh jangan bunuh Absalom, jangan bunuh Abner, tapi dia bunuh semua orang-orang itu. Berarti dia ini tidak loyal, orang munafik. Di depanku sok baik, tapi di belakang dia tidak mempedulikan perkataanku. Kamu bunuh dia, ya. Kedua, siapa? Imam Abiatar yang sudah akhirnya berkhianat terhadap Daud, juga bunuh dia. Ketiga, siapa? Simei, seorang perempuan, saudaranya Saul yang mengutuki Daud ketika Daud diusir oleh Salomo dari istana, oleh Absalom dari istananya. Simei mengutuki Daud. Ketika Daud menang, Absalom mati, Daud kembali ke istana. Simei lah yang duluan menyambut Daud dengan kata-kata yang sok manis, yang berkata, hiduplah raja, engkau raja yang luar biasa. Padahal dulu dia kutukin waktu Daud tinggalkan istana. Orang-orang begini, ya, orang-orang munafik. Mereka inilah saudara yang bisa melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok di matanya sendiri tidak dilihat. Makanya ketika Salomo naik, Simei dibunuh, ya, Yoab dibunuh. Semua orang-orang yang tidak loyal kepada Daud. Nomor 1, Daud bilang, kalau kamu naik, tandai orang-orang ini. Kalau kamu pengen, saudara, jangan kau pelihara orang munafik. Iya, ada loh orang-orang seperti itu. Masih ada di perusahaan, bosnya diceritakan ke bawah-bawah. Ya, padahal di depan bosnya, menjilat setengah mati. Ya, lebih baik kita ini jadi orang yang apa adanya. Ngomong kalau memang gak suka, ngomong gak suka. Kalau seneng, ngomong seneng. Amin. Jangan saudara juga jadi orang munafik. Ya, jangan juga saudara pelihara orang munafik. Kalau memang dia sudah tidak suka sama kita, panggil dia, ya. Ngomong aja, saya dengar kamu cerita saya di belakang gini-gini. Ya sekarang kamu pilih, kalau kamu mau masih ikut saya, tapi susah saudara. Makanya benar, Yesus bilang, hai orang munafik. Orang munafik itu suka menghakimi, padahal dia lupa kesalahan dalam dirinya itu lebih besar. Makanya supaya kita tidak menghakimi hari-hari ini, mari saudara kita lebih banyak introspeksi diri. Kita lihat apa kekurangan kita. Apakah kita ini dibanding orang lain sudah lebih baik. Banyak yang belum kita lakukan. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang menghakimi orang lain, tapi biarkanlah Tuhan yang punya takaran. Ya, kalau ditanya sama orang, dia masuk surga apa neraka? Jangan kau jawab, itu urusan Tuhan. Bisa jadi orang tuh berdosa banget. Udah mati, dia mau mati bertobat dia. Di ujung mau mati sekarat, tiba-tiba dia bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Dia diampuni Tuhan masuk surga.
Nah kita ini yang menghakimi dia, ya padahal kita sudah lebih banyak dosa daripada dia. Ya ingat ketika penjahat yang disalibkan bersama Yesus, dia cuma bilang gini, Tuhan ingat aku ya Tuhan kalau engkau nanti kelak ada di Firdaus. Tuhan bilang apa? Hari ini juga, saat ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku. Enak banget ya, penjahat, pembunuh, ya pemerkosa, perampok, cuman ngomong terakhir sebelum mati sama Yesus diampuni. Kok enak banget ya? Tapi jangan ditiru. Kalau gitu Bu, saya nanti kalau mau mati aja baru bertobat. Ini adegan berbahaya saudara. Hanya dilakukan oleh para ahli saja ya. Iya kalau kita sempat bertobat mati ya. Kalau nggak sempat bertobat. Karena itu mari kita sama-sama hari-hari ini lebih banyak introspeksi diri. Tuhan ya kami belajar ya. Tapi kalau saudara lihat orang berdosa, tegur dia, panggil dengan kasih, doakan dia. Kalau dia nggak mau dengar ya sudah, biarkan. Tapi kalau selama kita masih ada ya kasih bawa di dalam doa supaya dia bertobat, maka Tuhan pasti akan kasih kita kekuatan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau sama-sama merenungkan firman ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.